Banjir mengepung sejumlah ruas 2 jam diguyur hujan sejumlah ruas jalan di kota Cimahi. Kalau menurut saya banjir itu adalah air yang dari permukaan perairan atau lautan yang tiba-tiba meningkat karena volumenya. Karena ya seperti itu. Jadi banjir itu penyebab manusia dan penyebab hujan juga. Terus air tuh suatu air yang dari bawah selokan ataupun apapun mengalir ke atas. Banjir itu kalau kataku daratan volume air yang meningkat. Ada beberapa penyebab, yaitu terdiri dari kayak masyarakat membuang sampah sembarangan, lalu jika ada sampah itu tidak tidak dibuang oleh masyarakat kalau misalnya lagi lewat. Terus juga dari sebuah solokan yang terdapat banyak banget sampah yang gede. Banjir itu bakal ada kayak orang yang buang sampah sembarangan, terus kan airnya nanti gak bakal bisa ngalir ke kayak pembuangan airnya gitu, terus sampahnya bakal mampet di pembuangan air itu. Penyebab manusia sih suka buang sampah sembarangan. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Edita Sasana Brianto. Dan hari ini aku bakal ngebahas tentang bencana yang sering banget nih kita alami ketika musim hujan. Yap, betul, banjir. Banjir ini telah menjadi salah satu bencana yang sering banget kita alami setiap tahunnya. Tapi sebelumnya, kalian tahu gak sih sebenarnya banjir itu tuh apa? Sini aku kasih tahu biar kamu menjadi lebih tahu apa sih itu banjir. Banjir menurut BNPB merupakan peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Kok bisa sih banjir itu terjadi? Apa sih penyebabnya? Banjir ini bisa disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Ini merujuk pada dampak kegiatan manusia seperti pembangunan yang tidak terkontrol atau perubahan lingkungan lainnya yang dapat mempengaruhi aliran air dan kondisi alam yang menjadi salah satu terjadinya bencana banjir. Yang kedua yaitu adalah peristiwa alam seperti curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan yang sangat tinggi adalah kejadian di mana hujan turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Nah, hal ini tuh bisa banget menyebabkan banjir, genangan air, dan bahaya lainnya. Peristiwa ini sering terkait dengan cuaca ekstrim seperti badai atau sistem hujan yang intens. Yang ketiga yaitu degradasi lingkungan. Dengan adanya perubahan lahan, hal ini bisa mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap kadar air hujan, hingga akibatnya air menjadi lebih cepat mengalir ke sungai dan meningkatkan risiko banjir saat hujan deras turun. Kemudian, hal apa aja sih yang harus dilakukan saat terjadinya banjir? Yang pertama, kamu bisa banget nih buat menyimak informasi dalam berbagai media mengenai banjir. Yang kedua, segeralah kamu untuk berevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi atau ke tempat yang lebih aman ya. Yang ketiga, sebenarnya hal ini tuh sepele banget untuk orang lain lakukan, yaitu tuh kita harus selalu mematikan semua jaringan atau aliran listrik. Yang keempat, kamu harus selalu waspada dan cek selalu saluran air ada di sekitar kamu. Karena apa? Karena saluran air ini adalah jalur pertama yang dilalui saat terjadinya banjir. Kemudian hal apa aja sih untuk kita bersiaga agar tidak terjadinya bencana banjir? Hal ini penting sih buat kita lakuin, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Nah, terlebih lagi ke dalam aliran sungai. Nah, kemudian penting juga nih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah yang perlu diambil sebelum, sesudah, dan setelah banjir. Hal ini harus dilakukan agar respon dan kerjasama masyarakat bisa lebih baik dalam menghadapi bencana ini. Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan ini, kita dapat mengurangi risiko serta dampak yang mungkin terjadi saat banjir melanda. Nah, itu dia informasi yang semoga bisa untuk menambah dan membantu kamu dalam menambah wawasan mengenai mengatasi banjir ya. Kalau menurut kalian, apa aja sih persiapan untuk mengatasi terjadinya hal banjir? Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman ya. See you teman-teman.